Salam Rahayu. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dan juga banyak orang. Apa benar dalam jangka Jayabaya itu bahwa Pulau Jawa akan terbelah dua? Ya, benar. Dan itu sudah terjadi. Jawa terbelah dua itu adalah karena memang Jawa sudah terfragmentasi menjadi dua poros pemikiran yang berbeda. Satu pemikiran yang mungkin diadopsi dari asing, satu pemikiran yang berusaha untuk mempertahankan diri dengan kejawaannya. Itulah makna dari Pulau Jawa yang terbelah dua. Jadi, bukan Jawa yang terbelah dengan belahnya sungai yang membedakan satu bagian barat dan satu bagian timur. Tidak seperti itu sebetulnya. Dalam pandangan saya, Jawa yang terbelah dua itu ya Jawa yang terbelah pemikirannya. Sehingga kita ribut sendiri, kita bertengkar sendiri. Kita sudah saksikan bahwa pemilihan Pilpres 2019 saja itu hanya terpaut berapa persen, sedikit sekali. Antara kelompok A dan kelompok B, katakanlah seperti itu. Dan itu sudah membelah. Daerah lainnya mengikuti. Ketika Jawa terbelah, ya daerah lain juga terbelah. Itu nggak terelakkan. Sehingga ini menjadi perenungan di kalangan spiritualis, ya. Dan juga mungkin juga kalangan lain juga untuk berpikir mau bersatu atau kita masih akan terbelah dalam keadaan seperti ini. Atau yang dihadapi juga adalah saudara-saudara kita juga sebetulnya. Nah, disinilah yang harus kita pikirkan bersama, bahwa mungkin ini akan menjadi keadaan yang bisa mengarah pada kemajuan, ya, sebagai satu keadaan yang harus ditempuh, atau memang tenggelam. Jawa yang tenggelam, sebagaimana yang diprediksi banyak orang, Jawa yang tenggelam. Tenggelamnya bukan Pulau Jawanya, bukan Pulau Jawanya yang tenggelam, tapi ajaran kejawaannya yang tenggelam. Dan itu yang tidak kita harapkan. Bila keadaannya tidak memungkinkan atau mengarah pada keadaan seperti itu. Kalau memang, kalau kita lihat memang konsolidasi kekuatan untuk menghancurkan Jawa itu luar biasa. Luar biasa, bukan main. Untuk menghancurkan nilai-nilai kejawaan supaya tidak muncul, itu sungguh luar biasa. Kekuatannya dari dalam dan dari luar. Dan dengan dana yang tak terbatas. Dengan dana yang tak terbatas. Walaupun demikian memang ya diakui Jawa bertahan dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Ya, saya bukan pesimistik, tetapi memang sebuah realistik. Kalau kita lihat, ya, dengan seluruh komponen dari pusat sampai daerah, itu sebetulnya kalangan kejawaan itu sudah kalah. Sudah kalah, jauh semuanya sudah kalah.
dari kekuatan politiknya, dari kekuatan finansialnya, dari kekuatan organisasinya, Jawa itu udah kalah. Hampir semua sektor birokrasinya juga Jawa kalah. Hanya keajaiban lah yang akan bisa menolong munculnya kekuatan murni dari Jawa. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama, bahwa realitasnya memang seperti itu, tetapi bukan berarti kita pesimistik, bukan berarti kita menyerah untuk mengusung tetap nilai-nilai Jawa, nilai-nilai Sunda, ya. Jawa dan Sunda itu sebenarnya sama saja. Mengapa sama saja? Sebelum istilah Jawa sebenarnya itu adalah Sundaland, dan Sundaland itu ya seluruh Jawa dan semenanjung pulau-pulau yang ada di Nusantara, sehingga istilah Jawa atau Sunda itu hanya istilah yang bisa dipergantikan. Namun saya akan melihat satu model sejarah dulu, intro, bahwa kadang-kadang memang kita melihat bahwa prototipe kebangkitan Nusantara adalah Majapahit. Kebangkitan Nusantara adalah tipologinya adalah Majapahit. Namun itu juga tidak lengkap sebetulnya. Bahwa secara faktual ya, di Kulon Jawa ya, yang namanya kerajaan Sunda itu tak pernah dikalahkan oleh Majapahit. Itu catatan sejarah dan fakta sekali itu, nyata. Sampai hancurnya Majapahit, kerajaan Galuh masih kuat sekali, tegak berdiri. Dan kerajaan Sunda itu, Cirebon saja sampai Banyumas, sampai hampir mendekati Jogja. Brebes sampai sana jauh ya. Kalau Galuh mungkin sampai hampir mendekati Jawa Timur. Nah, ini sebetulnya banyak sekali sejarawan juga yang sedikit mengulas tentang ini. Saya tidak ingin mempertentangkan tentang Jawa dan Sunda, tidak. Sebetulnya antara Sunda dengan Jawa itu saudara. Karena sebetulnya ya versi, walaupun mungkin ada yang diakui atau tidak diakui, bahwa orang rah dari Majapahit juga sebenarnya Raden Wijaya Gajah Mada itu juga, kalau dari orang Kulon itu orang Kulon sebetulnya. Nah, dari kalangan Wetan menganggap itu bukan dan sebagainya. Nah, itu tergantung nanti sisi ininya. Tapi sebenarnya klaim itu bukan berarti klaim rasial, klaim persaudaraan sebetulnya ya. Jadi di sini bukan mana yang lebih unggul, mana yang lebih hebat, bukan. Karena awalnya juga sebelum Mataram kuno itu kan kerajaannya itu Medang Kamulang ya, dari Kulon. Sehingga awal munculnya kerajaan di Jawa dan menyebar dari berbagai anak putu, cucu, cicit itu kan juga sebenarnya saudara. Jadi ini yang perlu dipahami dulu, bahwa ketika perang bubat, kan terbunuhnya raja keberapa dari kerajaan Sunda itu ya, di Galuh ya, itu juga tidak terkalahkan, karena itu masih tidak menyerang langsung ke kerajaan. Dan itu juga karena pada saat itu tidak dalam posisi untuk saling berperang ya. Ini ada kesalahan Gajah Mada dalam mengkonsolidasi kekuatan. Tapi kemudian Titah Siliwangi itu jelas mengatakan bahwa bersatunya Nusantara itu kalau pemerintahnya di Kulon. Dan nyata
Jakarta sebagai pusat ibu kota. Jadi kebangkitan Majapahit yang dikatakan kebangkitan Majapahit oleh kalangan yang sangat pecinta Majapahit, kemudian akan mengagung-agungkan Majapahit. Nah, kemudian dari Kulon kebangkitan Pajajaran. Nanti dari Kulon juga akan mengagung-agungkan sisi Pajajaran. Nah, sebetulnya kebangkitan Majapahit dan kebangkitan Pajajaran itu sudah selesai. Sudah bangkit yang namanya Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi tuh istilah Majapahit, ada istilah Pajajaran, sudah tidak ada itu, udah nonsens semua. Sehingga kita hanya bagaimana mengupdate nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kebatinan, nilai-nilai spiritual yang ditinggalkan dan diwariskan dari dua masa keemasan itu, masa keemasan Majapahit dan masa keemasan Pajajaran. Dan memang sebetulnya pergerakan dari pemerintahan orang-orang itu memang sengaja disokong dari wetan, pergerakan dan sebagainya. Dan kebanyakan di Kulon itu memang disiapkan sebagai tempat pertapaan sampai hari ini. Coba nanti cek di kalangan spiritualis di Nusantara itu, di mana di Kulon itu juga menjadi tempat persembunyian para pertapa orang-orang di Nusantara sampai hari ini. Tempat persembunyian orang-orang abadi. Dan itu tidak terjamah karena di hutan belantara yang sangat masih sangat jarang didatangin orang. Misalnya di ujung Kulon, di sana ada Gunung Sangyang dan sebagainya ya, itu di beberapa tempat yang mungkin tidak bisa dijamah ya sama orang. Dan itu memang Kulon masih menyimpan itu. Ya di wetan juga ada, misalnya di Gunung Arjuna dan sebagainya. Nah, tradisi di Kulon itu memang seperti Prabu Jayadewata itu adalah raja yang bertapa. Jadi beliau itu walaupun seorang raja, dia keliling aja di berbagai petilasan pertapaannya itu, dan itu sudah sangat terkenal ya, sangat terkenal kisah-kisahnya tentang petualangan raja atau Prabu Siliwangi, Jayadewata. Itu sudah sangat terkenal. Beliau itu adalah raja yang bertapa, yang hampir hidupnya itu berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, walaupun dia punya istana. Nah, itu yang mungkin lebih unik ya, lebih unik dibanding, ya bukan berarti katakanlah di tokoh lain, keagamaan lain seperti Sang Buddha ya, tapi kan Sang Buddha kan benar-benar meninggalkan baju kebesaran rajanya. Tapi kalau Prabu Siliwangi masih tetap bergelar raja, walaupun mungkin titian lelakunya itu ya seperti Sang Buddha, seperti itu. Nah, ini yang unik. Jadi antara Kulon dan Wetan sebetulnya sudah menyatu menjadi Indonesia. Jadi tidak ada istilah mana yang lebih unggul dan mana yang lebih ini. Dan memang dalam sejarahnya harus kita catat, dihargai juga bahwa sampai hancurnya Majapahit, kerajaan Sunda itu tidak terkalahkan. Nanti saya cerita tentang seperti sampai hari ini ya, nanti bagaimana pasukan-pasukannya masih ada dan bagaimana bentuk-bentuk pasukannya itu luar biasa ya, mungkin di luar nalar lah sampai hari ini, penjaga-penjaga Sang Prabu, dan itu masih ada. Jadi
eh, orang bisa berubah menjadi harimau, ya harimaunya mungkin harimau jadi-jadian ya, bukan harimau. Ya memangkas pohon itu dengan sekali sabetan. Dan itu bukan cerita dongeng, ya, saya saksikan sendiri gitu. Orang yang memiliki ilmu semacam itu. Jadi ketika keluar berubah, ya ini kuku-kukunya itu sudah menjadi kuku-kuku taring, ini bulu dan taring sebelum berubah semuanya. Baru hidungnya aja udah memukul pintu rumah itu jebol gitu. Apalagi sudah berubah. Lalu sudah berubah dalam jarak 10 kilo itu hanya sekitar ya nggak sampai 15 menit gitu. Nah, loncatannya sangat tinggi. Nah, itu masih ada, pasukan-pasukan seperti itu. Nah, inilah yang saya kembali pada Jawa yang terbelah menjadi dua. Nah, saya berharap ini bisa diantisipasi. Keterbelahan ini harus ada solusi. Solusinya agar supaya jangan sampai terjadi korban adu domba lah semacam itu. Kita harus menyadari bahwa kita satu bangsa untuk bisa bersama-sama. Namun bila memang sulit, ya garis batasnya sebetulnya jelas. Garis batasnya jelas. Bila ada satu kelompok yang melanggar sumpah kesetiaan pada negara, ya yang berdasarkan Pancasila, maka ya siap-siap saja itu menjadi ancaman bagi bangsa ini. Rakyat harus sadar bahwa walaupun orang mengatasnamakan agama atau apapun, bila kemudian mengusung atau mengkhianati kesepakatan bangsa Indonesia, maka ia mau tidak mau akan berhadapan dengan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Itu saja mungkin yang harus saya wanti-wanti kepada seluruh bangsa Indonesia, agar kita jangan sampai terbujuk atau tergoda atau tertipu dengan sebuah janji-janji keselamatan dan sebagainya, yang pada akhirnya hanya untuk merusak bangsa. Mudah-mudahan Anda bisa merenungkan kata-kata saya agar kita mulai sadar untuk kembali berbenah, untuk mengusung Indonesia yang lebih baik, ya, ke depan lebih baik. Dan bagaimana kita juga harus sadar bahwa keagamaan, ya, nilai-nilai yang sifatnya benar, yang baik itu bukan dengan cara hujatan, bukan dengan cara fitnah, bukan dengan cara kebencian pada kelompok lain. Bila kita sudah mengidentifikasi bahwa ada kebencian ketika memasuki sebuah kelompok, maka tinggalkanlah. Pesan saya itu. Mudah-mudahan Indonesia bisa selamat. Rahayu, rahayu, rahayu.